Salam, selamat bertemu kembali di dalam perkuliahan kita dengan tema kita yaitu membahas kisi-kisi. Karena ini adalah pertemuan yang ketujuh. Sedangkan minggu depannya lagi yaitu pertemuan ke-8 udah masuk dalam ulangan tengah semester terganjil tahun 2025. Kita kembali diingatkan tentang materi-materi yang sudah kita pelajari. Sehingga saat ini kita ingin membahas itu. Baik, saya akan sharekan kisi-kisi. Ya sudah lihat ya. Nah, ada indikator atau potensi dasarnya, ada konektif atau tujuan pembelajaran ya atau CP capaian pembelajaran. Sebenarnya lebih cenderung kepada capaian pembelajaran. Indikator atau kompetensi dasar, konektif soal atau capaian pembelajaran. Yang pertama itu mahasiswa mempunyai kemampuan menjelaskan konsep dasar pendidikan agama Kristen serta tujuan pendidikan agama Kristen di perguruan tinggi. Konsep dasar dalam pendidikan agama Kristen adalah untuk membentuk suatu pribadi yang dewasa, yaitu melalui intelektual. Intelektual dibangun, maka bisa bertemu ya, dengan Tuhan. Nah, pertemuan dengan Tuhan akan merubah sikap dan karakter mahasiswa, khususnya manusia Fakultas Hukum. Ada perubahan hidup, ada nilai-nilai Kristiani yang mengubah cara pandang, ya, cara berpikir, mindsetnya juga berubah sehingga menjadi pribadi yang dewasa atau dewasa di dalam rohani, yaitu orang yang bertanggung jawab. Di sini di dalam soal nomor satu ini adalah C4, yaitu C4 itu menganalisis. Menganalisis sejauh mana ya pendidikan agama itu dapat membentuk ya, pendidikan Kristen khususnya dapat membentuk manusia itu memiliki suatu pribadi yang dewasa, pribadi yang bertanggung jawab ya, sehingga dia bisa menghadapi persoalan-persoalan baik di masyarakat maupun di lingkungan, khususnya di lingkungan kampus itu sendiri. Dia menjadi contoh, menjadi garam dan terang, sehingga tujuan pendidikan agama Kristen melalui intelektual kita dibangun. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan itu kita menghasilkan ya, menghasilkan nilai-nilai yang akhirnya kita bisa dibentuk menjadi pribadi yang dewasa yang bertanggung jawab. Itu yang nomor satu. Nomor dua, mahasiswa mempunyai kemampuan penjelasan fungsi dan peran agama, yaitu CV MK2, C5 dan 5. 5 ini artinya adalah poinnya. Sedang C itu adalah konektif, cara berpikir kita, cara membahas suatu soal. Ya, ini tentang agama, berarti fungsi dan peran agama. Kita harus tahu fungsi dan peran agama. Apa saja fungsi dan peran agama itu. Nah, pluralitas beragama adalah kondisi di mana masyarakat terdiri dari orang-orang dengan berbagai agama yang berbeda yang hidup berdampingan. Ini bukan hanya sekedar toleransi, tetapi pengakuan bahwa setiap agama memiliki jalannya masing-masing dan memiliki hak untuk hidup dan berkembang di masyarakat. Nah, kita di sini diminta untuk mengevaluasi. C5 itu adalah evaluasi. Mengevaluasi sejauh mana peran agama yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu ya, saling menghargai, saling menghormati. Jadi mengevaluasi apakah berfungsi atau tidak. Dengan lebih cenderung kalau adanya kita lihat kasus-kasus ya, bagaimana agama A ya menghina agama B, agama B yang menghina agama C gitu ya. Nah, kita melihat di sini, kita mengevaluasi sejauh mana peran dan fungsi agama berjalan baik di masyarakat maupun di negara itu sendiri. Jadi C5 ini artinya mengevaluasi, C4 adalah menganalisis. Oke, kita masuk lagi ke nomor 3. Masih tetap dia di dalam CPMK2, berarti materi yang kedua. Sedangkan ini tadi adalah CP1, yaitu tentang tujuan pendidikan agama Kristen di perguruan tinggi atau tujuan pendidikan agama di perguruan tinggi. Di nomor 3, mahasiswa mempunyai penjelasan fungsi dan peran agama dan kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia. Nah, peran umat beragama tidak hanya di dalam tempat ibadah. Nah, seringkali agama atau peran umat beragama itu dia lebih fokusnya itu hanya di ibadah, tetapi di luar tidak ada actionnya. Ya, kepada Tuhan dia luar biasa ibadahnya, tetapi dengan sesama dia berkurang. Ini juga yang kalau kita lihat di dalam perjanjian baru,
Tuhan Yesus sendiri mencerca, menghina orang ahli Taurat karena mereka ibadahnya luar biasa, tapi dengan sesama mereka tidak saling mengasihi, ya malah sering mereka itu menghina. Nah, tetapi harus merambah, jadi ke ruang publik, membangun masyarakat yang beradab dan sejahtera. Nah, sekarang di sini adalah mengevaluasi fungsi dan peran agama dalam masyarakat. Apakah dapat membentuk atau sudah terbentukkah masyarakat yang beradab dan sejahtera? Jadi kita melihat sini mengevaluasi fungsi dan peran agama itu sendiri yang ada di dalam masyarakat yang beragam itu tadi. Baru nomor 4 ya. Jadi ini soalnya sesuai dengan nomor 1, nomor 2, nomor 4. Mahasiswa dapat menjelaskan Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa atau filsafat ketuhanan. Nah, di sini C6. C6 itu berarti membuat atau menghasilkan, mencipta. Menciptakan apa? Menciptakan suatu paham ataupun suatu teori, bisa juga paham kita atau pemahaman yang kita sampaikan ya. Jadi konsep yang ada tentang Tuhan gitu. Kita bisa bagaimana konsep ini kita berjalan supaya kita bisa memahami arti ketuhanan yang Maha Esa. Nah, konsep Tuhan dalam agama-agama pasti ada perbedaan. Pendiri bangsa Indonesia melihat ini dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, dalam Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sehingga semua mempunyai hak untuk beribadah. Nah, konsep berarti di sini kita membuat satu konsep pemahaman bagaimana supaya tidak terjadinya konflik, ya, tidak terjadinya keributan atau saling menghina antar umat beragama itu. Tapi yang pasti ada saling menghargai, ya. Bagaimana kita bisa menciptakan atau membuat suatu konsep di dalam hal kehidupan agar ketuhanan Maha Esa, pemahaman atau konsep tentang Tuhan Maha Esa itu di mana walaupun banyak agama, kepercayaan yang apa, tapi bisa saling menghargai, menerima ya bahwa tidak hanya satu agama tetapi banyak beragam. Oke, itu ya C6 berarti menciptakan suatu konsep yang baru. Nomor 5, mahasiswa dapat menjelaskan Tuhan yang Maha, masih tetap tentang Tuhan yang Maha Esa. Dia C4, berarti menganalisis. Dalam kehidupan ini pasti banyak mengalami rintangan dan penderitaan. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang luput dari persoalan hidup. Sebagai mahasiswa harus menyadari itu dan untuk bisa menjalani kehidupan ini, maka kita harus memahami dan memiliki konsep tentang Tuhan. Ya, kita punya ada satu yang namanya konsep tentang Tuhan. Ya, Tuhan adalah pencipta, pemelihara dan penentu hidup. Ya, kita punya harus melihat juga hakikat Tuhan itu sendiri. Tuhan yang Maha Esa berarti satu kesatuan yang tidak banyak. Walaupun di dalam iman kekristenan kita seringkali memakai Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak sebagai penyelamat, Allah Roh Kudus sebagai penolong atau penghibur. Nah, tiga-tiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar. Kalau kita baca di kitab Mazmur juga ada Tuhan itu adalah Esa, satu, tunggal. Nah, bagaimana pemahaman ini? Ya, bagaimana? Jadi kita di sini ditaruh menganalisis, ya, menganalisis tentang konsep tentang Tuhan. Konsep tentang Tuhan itu seperti apa yang kamu pahami? Lalu kalau dengan konsep Tuhan kita punya pahami, kira-kira bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita mendapat suatu persoalan atau pergumulan? Apakah kita malah lari jauh dari Tuhan itu sendiri? Ya, itu nomor 5. Nomor 6, mahasiswa mampu mempraktekkan tugas dan panggilan gereja. Di sini C2 atau C3 ya, yang artinya menjelaskan, menguraikan ya. Jadi konsep kita itu bisa kita uraikan, kita terangkan gitu ya. Di sini gereja. Kita tahu gereja itu apa? Gereja adalah tubuh Kristus. Ya. Gereja ada tubuh Kristus, Yesus adalah kepala gereja. Gereja ada karena Yesus yang panggil. Jadi gereja ada 3 tugas panggilan gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Nah, gereja ada karena Tuhan yang memanggil dan gereja di muka bumi adalah sama, tidak ada yang lebih unggul dan lebih istimewa. Di sini menjelaskan kenapa gereja di muka bumi ini sama. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih tinggi. Karena satu-satunya kepala adalah
Kristus. Ini maka C2. Jelaskanlah, uraikanlah tentang tugas panggilan gereja tadi, bahwa semua gereja itu sama. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Karena semuanya punya fungsinya masing-masing. Yaitu tugas sebagai marturia, sebagai diakonia, sebagai koinonia. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Mahasiswa mampu menjalankan hakikat manusia dan tanggung jawabnya sebagai umat beragama. Nah, jadi di sini kita diminta untuk apa? Ini C5. C5 berarti eh, mengevaluasi kembali. Ya, mengevaluasi kembali agar mengerti bahwa kamu adalah manusia, maka harus memahami hakikat manusia. Apa hakikat manusia, makhluk yang diciptakan. Sehingga kita diciptakan bukan asal diciptakan, tapi diciptakan segambar dan serupa Allah. Yang artinya kita adalah mandatarisnya Allah, gambaran Allah itu merupakan kita teman sekerja Allah. Untuk apa? Melanjutkan karya-karya Allah di muka bumi. Kemudian hakikat manusia adalah makhluk sosial yang artinya kita nggak bisa lepas dari orang lain. Kita harus saling berhubungan, saling komunikasi. Tidak bisa individualis, tidak bisa egois dalam hidup ini. Nah, di sini disuruh kita mengevaluasi, ya, mengevaluasi hakikat manusia itu di dalam diri manusia itu tadi. Kenapa kita belajar tentang manusia? Supaya kita tahu siapa kita, apakah kita manusia atau bukan. Jangan-jangan namanya aja manusia, tetapi kita sendiri tidak tahu hakikat manusia itu sendiri. Yang tadi makhluk sosial, ya makhluk yang berbudaya, kemudian makhluk yang memiliki potensi restorasi, ya memperbaiki hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama sehingga tidak adanya balas dendam. Kemudian makhluk pendosa, makhluk yang tidak bisa lepas dari dosa, yang artinya makhluk yang selalu ingin memberontak, ingin merasa menang sendiri, ingin merasa benar sendiri. Itulah sebabnya kita itu adalah hakikatnya adalah makhluk pendosa. Nah, bagaimana mengevaluasi tentang dari hakikat-hakikat manusia ini di dalam kehidupan kita? Ya, kita evaluasi apakah ini terdapat di dalam diri manusia atau banyak manusia yang tidak menyadari bahwa dia memiliki hakikat yang tadi, yang seperti makhluk pendosa tadi, atau makhluk yang memiliki restorasi, perbaikan hubungan baik dengan sang pencipta maupun dengan sesama. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Mahasiswa mampu menjalankan hakikat masih tentang hakikat manusia yang bertanggung jawab sebagai umat beragama. Salah satu hakikat manusia adalah makhluk pendosa. Ini tadi yang sudah saya terangkan. Manusia makhluk pendosa dan menerima konsekuensinya. Konsekuensi akibatnya apa yang harus kita lakukan atau yang kita terima. Kalau kita menyadari diri kita adalah makhluk pendosa, makhluk yang tidak bisa lepas dari kesalahan, makhluk yang selalu ingin memberontak, ya, yang gampang tergoda, maka dengan konsekuensinya kita harus lebih dekat kepada Sang Pencipta itu. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita, hanya Dia yang bisa mengubah sifat karakter kita ataupun kita bisa dijauhkan dari segala goda-godaan dari manusia dunia ini tadi. Konsekuensinya yaitu kita harus semakin mendekat. Sehingga dengan kita tahu makhluk pendosa, kita juga selalu menghindar. Sehingga dalam hidup ini tidak usah merasa hebat. Lalu kita ikut, udah tahu teman kita penjudi, kita ikut-ikut ke situ, pasti suatu saat kita akan ikut menjadi penjudi. Ya, ketika teman kita adalah pemabuk, otomatis suatu saat kita akan ikut pemabuk. Apalagi sudah tahu teman-teman kita, kelompok kita itu adalah pemakai narkoba, lalu kita datang ke kelompok itu. Padahal kita adalah makhluk dosa yang tidak bisa lepas dari dosa tadi. Konsekuensinya adalah di mana kita harus lebih dekat kepada Tuhan, artinya bersekutu dengan Tuhan. Oke, yang nomor 9. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis nilai-nilai norma dan etika Kristen, termasuk etika Kristen. Nah, agar mengerti bahwa kita bermoralitas, maka kita harus mengerti moral dan etika, termasuk juga iman dan agama. Sehingga di sini dimasuk dia C5, berarti mengevaluasi bagaimana kita ini hidup kita adalah bermoralitas. Lalu dievaluasi, kita lihat, ya, apakah hidup kita ini, ya, sudah sesuai dengan iman dan agama, ya, iman dan moralitas. Nah, evaluasilah itu tentang iman dan moralitas itu tadi, apakah ini saling berkaitan moralitas dan iman, moral dan etika, apa itu moral, apa itu nilai-nilai, ya, apa itu kaidah norma, ya itu harus dipelajari kembali supaya kita tahu apa itu moral, apa etika, apa itu
moralitas, ya, sesuatu yang kelihatan yang dilakukan oleh manusia yang seharusnya sudah ada dalam dirinya, hakikatnya itu dia itu adalah baik, ya. Bermoralitas artinya baik. Dia melakukan suatu kebaikan bukan karena takut dimarahin, bukan takut dihukum, bukan supaya dapat hadiah atau pujian, tetapi memang sepantas lainnya dia melakukan kebaikan itu tadinya. Jadi enggak, kalau manusia mengerti bermoralitas termasuk pimpinan pemimpin, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan mencurangi orang lain atau mencuri barang orang lain karena suatu dia memiliki moralitas, ya. Ketika kita baca materi itu termasuk contoh-contoh yang orang punya moralitas adalah di mana ketika dia buang sampah itu pada tempatnya, ya, walaupun nggak ada orang, ya, tempat sampah jauh, dia tidak akan buang sembarangan. Oke, yang terakhir, ya, C4 berarti menganalisis, ya, memahami perkembangan iptek dalam pertumbuhan iman. Nah, kita tahu ilmu pengetahuan dan teknologi yang awalnya memang perkembangannya ditolak oleh gereja. Kenapa? Karena gereja melihat ada pertentangan, termasuklah isu teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Padahal kalau kita baca di Alkitab, manusia berasal diciptakan dari debu dan tanah. Jadi kita sini menganalisis perkembangan iptek di sini sana. Perkembangan iptek sangat penting dalam kehidupan manusia, hanya saja jika kita tidak, ya, jika tidak dilandasi dengan iman yang kuat, maka perkembangan iptek bisa merusak moral manusia. Jadi perkembangan iptek itu bisa positif, bisa negatif, tergantung di tangan siapa perkembangan teknologi tadi itu. Ya, ilmu pengetahuan teknologi hasil dari ilmu pengetahuan. Alkitab tidak lagi bertentangan dengan ilmu pengetahuan teknologi. Karena apa? Karena teknologi itu mempermudah pekerjaan manusia dan Allah memberikan akal budi kepada manusia untuk berpikir, yaitu sehingga hakikat manusia adalah makhluk berbudaya, makhluk yang mencipta, makhluk yang berpikir. Ilmu aja termasuk budaya. Sehingga di sini kita menganalisis tentang perkembangan yang tadi, yang kalau ditangan oleh orang beriman, otomatis itu bisa membantu manusia, mempermudah pekerjaan manusia. Tapi kalau ditangan oleh orang yang tidak takut akan Tuhan atau orang berdosa, maka ilmu pengetahuan dipakai untuk merusak manusia, untuk menghancurkan manusia itu sendiri atau menghancurkan dunia ini. Ya, sehingga pelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini saja kisi-kisi yang dapat kita pelajari. Selanjutnya dibaca, diulang kembali, dan saya ucapkan selamat untuk minggu depan masuk di dalam ulangan tengah semester, ya, hanya 10 soal. Saya harap tidak asal menjawab, ya, jawaban anak SD, tapi haruslah jawaban mahasiswa yang memiliki pemahaman literasinya yang baik, ya, nalarnya yang baik, maju, tidak asal-asalan. Bapak sering katakan, saya sering katakan, yaitu apa? Dewasa intelektual, ya. Dewasa intelektual bukan usia, bukan umur, tapi pola pikir atau cara berpikirnya, sehingga dia bisa makhluk, ya, katanya pola pikir kritis, ya, tidak asal asal jawab, tapi dia bisa memberi solusi, ya, argumennya jelas, ya. Itu yang saya harapkan dalam kisi-kisi ini, sehingga nanti dalam ulangan tengah semester semua bisa dijawab dengan baik. Salam, Tuhan berkati.